Hari ini saya sudah bersama tim SCR yang mana baru-baru ini sempat viral di media sosial. Di sini saya mau mempertanyakan ada beberapa. Yang pertama, apa sih visi misi dari SCR ini atau Safari Cerita Rakyat ini? Mungkin langsung aja saya pertanyakan dengan produser di sini. Bang Rizwan, apa sih visi misi dari SCR atau Safari Cerita Rakyat ini? Ya, terima kasih. Dalam hari ini saya selaku produser program SCR. SCR ini adalah salah satu program yang visi-misinya mengembangkan cerita-cerita rakyat. Dalamnya kita kemas ada nilai-nilai sejarah yang kita kemas, kemudian ada nilai motor lokal, kemudian ada pembelajaran buat generasi penerus di sini. Nah, SCR ini visi-misinya itu Bisa kok dikit bang soalnya. memang murni dia dari cerita-cerita di wilayah tersebut. Gitu. Nah, sejauh ini kita barusan beberapa lokasi yang kita telusuri gitu. Terkait benar atau salahnya dalam hal ini ya publik yang menilai. Kemudian dari narasumbernya juga kita memang ambil narasumber yang memang penting. Kalau memang memang ada narasumber lain yang ingin menambahkan, dia bisa komunikasi. Diangkat lagi nggak apa-apa ya. Ya. Narasumber itu di sisi apa aja? Apakah ada keturunan atau lain gitu? Salah satunya kita ambil dari pengurus makom, kemudian cerita dari masyarakat yang berkembang, kemudian kita ambil dari turunan yang bersangkutan dengan keturunan dengan makom atau makam yang memiliki nilai sejarah di wilayah tersebut. Kedepannya nih untuk SCR ini apakah hanya di lokasi daerah Kabupaten Bawang atau akan meluas di luar lagi? Tidak untuk kemungkinan ke depannya selain di Tulang Bawang kita akan ke kota-kota lain yang ada di Provinsi Lampung, bahkan mungkin di luar Provinsi Lampung, contohnya ke wilayah-wilayah yang memiliki nilai historis dan cerita rakyat. Jadi kalau di Pulau Jawa ada kisah Loro Jonggrang atau kisah Tuan Prabu, itu kan punya nilai emas. Kalau di Padang ada kisah Malin Kundang, ada makam, ada tempatnya, ada saksi sejarahnya, kemudian ada narasumbernya. Ini akan yang kita angkat gitu ke depannya. Tidak menutupi kemungkinan ya. Ya, Ada nggak kesulitan dalam mengangkat cerita rakyat itu? ada. Jadi yang pertama kesulitannya itu kita di narasumbernya. Di narasumber. Karena narasumber ini kan namanya cerita rakyat, kan ada ceritanya yang sepotong-sepotong. Kita harus mengumpulkan dari ABC, kemudian narasumber lagi yang berkonten. Ada lagi yang memang dia berkonten, kemudian dia tidak mau muncul, nanti tidak mau diwawancarai, diminta keterangan. Dia menambah materi kita yang ada, mereka masih keberatan. Nah, Di sisi lain di sini ada Bang Hari nih. Bang Hari, ada beberapa yang mau tanyain terkait masalah hasil postingan nanti ya gitu ya. Ada nilai apa sih dari postingan sejarah cerita rakyat ini, Safari Cerita Rakyat ini, hasil mengangkat cerita rakyat? Oke, terima kasih Bu Midah meneruskan apa yang dikatakan Bu Rizwan tadi. Ya. Pada intinya program SCR ini kita angkat biar ada nilai sisi edukasinya. Itu yang terutama yang paling penting dalam program kami. Artinya memberikan ilmu, memberikan wawasan kepada masyarakat luas bahwa beliau-beliau ini, makom-makom ini, ayo kita angkat. Ya. Ayo kita beri contoh kepada masyarakat agar supaya timbul di situ rasa cinta kita kepada beliau-beliau itu semasa hidup beliau dulu, pada leluhur-leluhur kita yang dahulu. Artinya nilai-nilai kita nanti biar anak cucu kita juga selalu mengingat sejarah. Benar yang dikatakan Bung Karno, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Karena beliau-beliau tersebut mungkin di zamannya adalah putra-putra terbaik dari Tulang Bawang. Luar biasa, luar biasa. Selain makom ya, ada nggak nanti ke depannya apakah mengangkat cerita tentang kisah atau apa gitu ke depannya nih, selain makom atau
setilas. Insya Allah mungkin banyak program-program kita nanti ke depan. Yang jelas ini langkah awal kami yang nanti kita lihat ke depan seperti apa. Karena di sini hanya kita tidak hanya mengangkat makam itu sendiri, tapi kita lihat dari potensi-potensi sekitarnya, mungkin ada peninggalan-peninggalan sejarah beliau, muatan-muatan apa yang bisa kita ditangkap dari mereka kan gitu. Jadi memang kami menyuguhkan program ini untuk bagaimana kita putra-putra daerah, khususnya kami yang notabene orang-orang Menggala ini mampu dan mau mencintai leluhur. Jadi itu Intinya mengenal sejarah Ya. dan memberikan wawasan untuk generasi muda. betul. Iya. Saya kembali ke host ini. Apa nih kesulitan sebagai host ini mengangkat cerita ini? Ini yang paling Ya. unik. Ini yang paling unik. Ini yang paling unik. Ini yang paling unik. Oke ya, terima kasih. Kalau saya pribadi sih, sulitannya terkadang kita tanya kepada narasumber, kita tanya A, jawabnya B, kemudian ngantur-ngantur kadang ya, cuman ya kita sambut, kita tangkap semua ya kan, mana yang kadang layak, kadang juga apa ya, mengeluarkan isi unek-unek keluhan diri sendiri lain daripada yang kita tanyakan. Cuman ya kita tetap Dibatasi. kita sambut terus semua. Ada nggak pengalaman lain nih Bang? Ketika lo menjadi host dan masuk ke makom itu ada nggak perasaan atau gimana gitu yang lo rasain ketika itu? Ya alhamdulillah kalau rasa sih namanya masuk tempat seperti itu kan ada, cuman ya kita sudah izin ya kan, kita tujuan kita baik ya, dari hati kita juga mungkin yang di sekitaran tempat yang kita kunjungi walaupun selain makom kan tahu lah kalau memang tujuan kita murni pengen mengangkat apa ya kisah mereka supaya orang secara luas tahu. Nah Bang Rizwan, gua lupa nih. Jadi SCR ini, Safari Cerita Rakyat ini dilakukan benar-benar dari diri sendiri ya, bukan atau ada unsur apa gitu? Ya, dalam program SCR ini jadi pure murni, artinya ada panggilan. Ada panggilan. Nah, secara garis besarnya saya merasa bahwa peraturan bawah kemudian mengapa jadi ada orang di luar Kabupaten Bawah atau di bawah mencoba mengupas misteri, mengupas sejarah. Sementara saya yang berdekatan dengan makam atau saya yang berada di Kabupaten Bawah tidak ada keinginan atau belum ada melakukan tindakan. Dengan kata lain, harapan saya dengan adanya program ini, para putra-putra daerah lain yang ikut mau memberikan kontribusi melalui SCR ini gitu ya. Jadi di sini bukan hanya kenapa jadi kita yang hanya paham namanya putra daerah Jawa Bawang, tapi kenapa hanya kita yang ikut tertarik atau Iya, yang kita. mengupas. Saya termasuk panggilan ya. Ya. Ini panggilan. Hmm. Panggilan kita. Hati. Ini SCR ini dibentuk sejak kapan sih? Dibentuknya ceritanya ya sekitar 2 bulan. 2-3 bulan. bulan terakhir inilah wacana. Oh berarti wacana ini udah dibentuk, cuman berjalan baru-baru ini gitu Ya. 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 Iya, iya. Mungkin boleh tambah Oh ya, boleh. buat dari nyambung dari Bang Rizwan yang saya. tadi ya kan, artinya SCR ini bukan hanya kita aja, siapapun yang mau misalnya kita jalan bersama Kerjasama itu. kemana ya datang kita apa ya namanya SCR Safari Cerita Rakyat. Artinya kita mendatangi lokasi-lokasi yang memang memiliki cerita rakyatnya ya kan, berarti tidak mungkin menutup kemungkinan siapapun yang mau jalan bareng kita, mungkin kita siap juga. Welcome. Silakan, Ya, ya. ataupun memang ada narasumber atau orang yang memang terkadang pengen mau mengeluarkan apa cerita rakyat, dia punya cerita rakyat tentang apa gitu. Mungkin kalau kayak dulu apa ya di Menggala ini namanya kembang baleo namanya ya, tangannya itu kan siapa yang mau bicara gitu ya ayo di mana dulunya, atau kan orang-orang yang pernah dulu
bawa lari sama kembang baleo itu kalau dulu Jenggala ini kan mungkin nanti kita gali juga, tapi siapa yang mau bicara, siapa yang mau ngomong, ayo kita sama-sama. Gue ini penasaran nih, sebagai kameramen tentunya kan ada pengalaman lah untuk ngesut dari makom ataupun petilasan. Untuk Mas Dwi sendiri ada nggak pengalaman apa negatif atau positifnya? Dia udah boleh diri cerita. Ceritanya ada. Terima kasih Bung ya. Kalau pengalaman sih ya, cuma yang satu aneh-aneh saya ada. Apa itu? Sempat saya kamera itu normal sebenarnya. Pas di mana? Kalau di ruangan apa? Di mana? Belum ya. Belum. Nah, pas doa itu begitu saya mau masuk kamera itu sempat gelap ini. Saya otak-atik dan pas dia mau selesai dia normal kembali. Itu yang aneh saya tuh. Saya bingung kadang-kadang. Padahal kamera itu bagus bang ya. Bagus itu. Dia tuh masuk kamera baru lah itu. Baru ya? Baru lah. Enggak ini. Nah kalau izin kan saya izin. Saya izin karena itu saya kan di situ kan. Salah. Ya benar sih, artinya kan dalam syuting ataupun mengesut apa makom ataupun apa ya pastinya kan ada pengalaman gitu tentang baik itu gangguan atau apa kan yang pastinya ada positifnya. Nah, untuk Bung Ridho sendiri nih, beliau ini kan termasuk CEO ya, SCR sendiri. Apa nih program SCR ini bang? Kan sebenarnya ada sama sih sebenarnya disampaikan Pak Produser. Artinya kita membuat suatu edukasi tayangan baru dari cerita-cerita. Jadi gini loh, bahwasanya di kabupaten ataupun provinsi lain banyak cerita-cerita tentang yang mengangkat budaya dari cerita rakyat semua itu. Apa yang Anda ketahui tentang sejarah selama ini kan semua berawal dari cerita rakyat yang diuji oleh para ahli, akhirnya dijadikan nilai sejarah nasional. Nah, kita di tulang bawang. Nah, contoh nih, awalnya kan ide iseng nih sebenarnya, ya kan? Kayak kita ketemu dengan Bang Rizwan, kayak Bang Rahma, kayak sama Bang Hadi pada saat itu. Dia bercerita ini, awalnya dia yang bercerita. Ini kan dia orangnya juga nih secara langsung ini kan. Dia yang bercerita tentang apa? Loh itu begini. Oh, ini cerita nih, kata saya seperti itu. Nah, terus habis itu cerita, terus yang lain kan itu cerita itu bukan cerita yang baru, cerita yang sudah lama tapi orang lain berbeda yang menyampaikan. Artinya banyak masyarakat tahu, tapi hal ini tidak pernah dikemas secara menjadi cerita yang unik gitu loh. Nah, tugas kami SCR adalah bagaimana di Tulang Bawang tuh banyak cerita loh, di setiap desa mungkin, di setiap di setiap sudut Menggala lah, sudut Tulang Bawang lah, dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten mungkin secara luas betul. Terus tadi ada pertanyaan bahwasanya apakah hanya makom atau ini? Dan bebas namanya cerita, kalau nanti ada isu baru juga nggak jadi soal. Katanya di sana ada buaya berbanyak manusia. Nah, ini kan jadi masalah. Kan bener ya, kayak di Tulung Bawang misalnya kayak ada buaya, kakinya tinggal ada 5 kaki. Ini sempat ramai nanti di daerah itu, ramai. Nah, apakah kami hadir? Ya akan hadir kalau asalkan kami dengar arti cerita Ada ini. narasumber yang menjelaskan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu poin besarnya adalah kami hanya mengangkat cerita, bukan menjadi uji forensik tentang keberadaan keaslian Kapsa. Jadi kami hanya mengangkat cerita masyarakatnya, muatan lokal di daerah itu seperti apa, ada potensi cagar budayanya atau cagar wisatanya apa. Artinya inilah kekayaan Kabupaten Tulang Bawang. Kan begitu. Iya. Bawa. Sementara ini juga ya. Iya. gua dengar kabar-kabar nih bang, narasumber itu ada beberapa yang enggan dikonfirmasi ataupun dipertanyakan gitu. Itu kenapa bang? Nah, kalau mereka tuh gini ya. Kalau mereka tuh yang kemarin ya Bang Rahmat ya, mereka tuh bukan enggan sih sebenarnya, karena mereka ada persoalan yang memang mereka belum siap, karena memang waktu kita kan kerja jam tayang nih. Misal hari ini wawancara, kalau mereka bisa di minggu depan atau minggu ini, kita belum tentu bisa. Nah, karena kita tuh diangkat per tema. Misal contoh hari minggu ini temanya tentang menak sengaji nih yang kita buat kemarin ya kan. Nah,
kalau narasumber ini bilangnya mau bulan depan, kami sudah ada timenya, di bulan depan sudah ada yang lain, kan kami akan siapkan jadwal lain gitu. Iya. Bukan berarti dia siap, bukan berarti karena apa, bukan tetap siap ya. Cuman karena ada kendala, bukan karena belum siap. Seperti itu yang saya tahu. Oh, mungkin ada beberapa nih yang mau tanya lagi Bang, untuk pengurus sendiri sedikit banyak yang pastinya sudah paham ya. Di sini kan mungkin banyak nih generasi muda ataupun bahkan saya sendiri pun belum tahu jelas gitu. Ada berapa sih makong atau mangkak gitu ngomong ini Bang? Menurut lo? Kalau secara garis besarnya sih belum tentu, memang kita catat kemarin sekitar 50 makam 50 atau makong makam yang memiliki nilai sejarah sekitar Sejarah ya. yang kedua yang memiliki sejarah Ya. ceritanya. Ya, yang ada berkaitan dengan Tuang Bawah Bawah. khususnya itu kan, wilayah Tuang Bawah. Yang paling jauh di mana Bang? Yang paling jauh mungkin kecamatan di Teladas. Sudah itu ada sih. pinggir pantai. Di pinggir pantai. Laut sudah Seru. Ya kan? Ada orang nanti kan ada ya. Tunggu aja di situ. Tunggu aja. Keseru-seruan aja, ada aja. seruan-seruan. Oke. Jadi saya tambah lagi. Ya, tambahan dari Kita beranjaknya dari kepedulian, kemudian memberikan wawasan kepada masyarakat supaya juga turut serta peduli. Jangan hanya di tempat saya ini sepi lah, beginilah. Kita sendiri pun tidak pernah mendatangi lokasi itu gitu. Baik dia lokasi makam, makom, destinasi wisata maupun muatan lokal. Contoh kayak kemarin di Menak Sengaji, ada beliau itu dia bisa buat sarung, termasuk ngasih kolok. Itu dia mulai dari kesulitan bahan, kemudian pemasaran juga. Kenapa? Karena kita belinya di luar, padahal kalau memang mau adu kekuatan, adu hebat, adu kualitas, bagusan hasil produksi hasilnya produksi produk yang di itu nanti lihat tayangannya di di SCR langsung. SCR. Ada nggak ajakan sendiri untuk masyarakat terkait masalah adanya konten kreator safari cerita rakyat ini? Jadi saya selaku produser di Safari